mendengarkan dari para ulama, ya. Tapi kita bongkar kebohongan mereka yang mengaku-ngaku bahwa Muhammad nak ketemu dengan Allah. Oke, jadi gimana? Mau ke Mabes Polri? Ini mau nyala-nyalakan ini tepak ben mau sontong mun situ cong. Soreng Madura ni cong. Tepak ben mau son. Aku lari-lari ke Madura. udah pernah keluar pulau, Bang? Udah pernah keluar pulau? Enak ya. Gimana sih? Bang, gini ya Bang ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Semat Channel, dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga kita semua di dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Semat Channel untuk menyaksikan diskusi lintas agama bersama apologet Kristen kita, Bang Edis dan Bang RD. Oke, langsung saja kita saksikan diskusi lintas agama berikut ini. Selamat menyaksikan. Bukhari 832. Karena itu memang nggak akan mungkin terjadi, karena hitungan waktu, ya, dunia dengan waktu Allah Maha berbeda. Ini perhatikan teman-teman ya, saya ambil dulu. Ini adalah Bukhari Sahih, oke. Oke, perhatikan ya, saya ambil dulu. Jadi nggak boleh lagi kalian berdusta-dusta ya, nggak boleh. Saya kirimkan dulu ke dalam WA. Oke. Perhatikan teman-teman, saya sudah kirim ya. Kita akan bongkar ya pembohong-pembohong ini. Mungkin dia bisa jadi memang Silana ini mendengarkan dari para ulama, ya. Tapi kita bongkar kebohongan mereka yang mengaku-ngaku bahwa Muhammad nak ketemu dengan Allah, ya, yang sangat melebih-lebihkan Muhammad. Duh, kemana tuh Bang? Mari Pak. Bentar dia. Bang Atorik, bukakan Bang Bukhari 6832. Enggak ada dia. Kok enggak ada yang bisa bantu Bang Ali nih? Siapa yang bisa buka data? Coba bukakan dulu. Nge-report. Iya, ada lagi Bang. Bang Raja. Oh, kena report. Ganti Bang akunmu Bang. Iya, di sini juga dibilang ada pelanggaran di sini. Di situ dikatakan Aisyah berkata, barang siapa menceritakan Muhammad melihat Tuhannya, sungguh ia berdusta. Tidak akan mungkin Muhammad bisa melihat Tuhannya. Dan itu hadis sahih loh. Ya masalahnya datanya Bang Islamologi. Maksudnya biar ditunjuk. Di sini lagi sibuk, lagi ramai di rumah. Makanya tadi gimana kan? Naik ya, yang bisa buka data naik dulu, tolong. Ya teman-teman, tetap layar ya, di follow-follow. Tolong di follow dulu akun saya nih, biar makin besar akun kita ini. Follow-follow dulu. Ya, di tap layarnya teman-teman ya. Share-share. Oke Bang Raja. Kita tembuskan 1K ini. Oke, dia ini bisa nggak buka ya 500 penonton? Sudah. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa, belum bisa on cam. Aduh. Siapa yang bisa buka data teman-teman? Data, tolong naik. Ah, Bang Nababan. Bang Nababan udah. Nah. Bang Nababan ini bisa mungkin. Silakan Bang Nababan. Bisa buka data, Bang? Ya, buka hadis. Ya. Hadis berapa? Bukhari 6832. 6832 ya. Ini sah ya. Oke, lanjut Bang. Oke. Ini bahasa Arabnya atau terjemahnya aja? Terjemahkan aja Bang. Bentar ya. Coba Bang. Telah menceritakan sebenarnya ini nih. Ia berkata, baca Bang. coba apa yang baca kalau enggak? Barang siapa menceritakan kepadamu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Tuhannya, berarti ia telah berdusta. Ini loh.
Ya, Barang- bagaimana, Lana? Masihkah kau mau menipu dengan sejarah-sejarah takiyahmu itu? Ini soh ya. Derajat yang soh. Ayo. Makanya kalian ini sudah lama kali itu dibohong-bohongin kawan. Didongeng-dongengin kalian. Baca lengkap bang. Nah itu sudah lengkap, saya bacakan ya. Telah menceritakan Ya, ya. kepada kami Sufyan dan Ismail dari Asi Syabi dari Masruk dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, barang siapa menceritakan kepadamu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya, berarti ia telah dusta, karena Allah berfirman, ia tidak bisa dimengetahui oleh pandangan. Atau dalam kes Al-An'am 103. Dan barang siapa menceritakan kepadamu bahwa ia tahu yang gaib, berarti ia telah dusta, sebab Muhammad bersabda, tidak ada yang tahu yang gaib selain Allah. Pendusta kalian semua. Tapi saya tahu itu adalah ulama. Itu ustadzmu yang menyampaikan itu. Makanya sadar dirilah kalian. Ini sudah zaman teknologi kawan. Ya, nggak boleh lagi kalian bertakiyah. Makanya saya paling anti sekarang kalau kalian bertakiyah. Karena apa? Saya ingin mendidik kalian. Jangan kalian biasakan seperti yang di pesantren itu. Kalau sudah di ruang publik. Ya, kita pakai dalil. Berhentilah kalian itu tidak menggunakan akal kalian. Terdiam dia kan. Lagi pula itu Isra Mi'raj itu dongeng loh. Bang Ya, Nababan, memang di Al-Quran pun tadi nggak adanya dikatakan Muhammad melihat Allah. Tetapi mereka paksa dengan alasan-alasan. terdiam dia. Ya gimana? Jadi Bang mereka Manan? Jadi mereka ini udah nggak beriman kepada Al-Quran. Mereka ini hanya apa ini? Kaum-kaum munafik ini semua ini. Ya hanya Allah dan Nabi Muhammad yang tahu bang. Aduh, kena lagi. Bang Ali. Ya memang bang, kami Muhammad aja bersabda loh itu. Muhammad sendiri bersabda loh. Barang siapa yang menceritakan ia pendusta. iya makanya banyak ulama menceritakan itu. Tapi yang benar dan yang Kena salah lagi Raja Debut itu. Naikkan dulu Raja Debut tadi. Salam. Lelah nih sama dia. Iya. Abang lama kali Bang Ali. Tadi minta data. Bang Syagian. KR. Sabar. Di sini lagi rame di rumah. Gak bisa kita teriak-teriak. Maksud Bang Lanang, Model kada. maksud Bang Lanang ini Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah gitu. Dia bilang gitu, dia melihat Allah. Oh, Nabi melihat Allah. Si Lana yang bilang. Oh, dalam Isra Mi'raj itu ya? Coba bang di Play Store bang, buka bang Play Store bang. Bang Nababan, Apa dibuka? Play Store, coba bukakan dulu Play Store. Play Store. Biar aku tunjukkan nanti datanya kalau Isra Mi'raj itu dongeng. Ini Play Store. Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir. Oke. Yang di atas. Ini. Yang enggak, yang di bawah bang. Yang di bawah itu. Ini. Yang pertama. Itu bang. Bukan. Yang pertama, itu. Itu bang, ya betul. Download. Download itu. Ya, Bang Lanang kita belajar. Terus kita buka satu-satu. Pegangan kuat-kuat ya Lanang ya. siap bang, siap. Oke, buka. Setuju. Buka surah. Buka surah bang, daftar surah. Ini. Buka surah bang. Kembali ke back tadi yang back. Menu lagi. Daftar surah. Daftar surah yang itu bang, daftar surah. Ya ampun. Bentar ya. Bentar, kita buka dulu. Ibnu Katsir tadi ya. Nih. Daftar surah. Nih. Ini. Surah 17. 17. Oke. Tampilkan, klik itu, tampilkan. Itu jangan tampilkan, itu klik. Oke. Nomor 1. Satunya klik, klik nomor satunya bang. Ada itu tafsirnya. Nih. Klik aja nomor satunya tuh. Ini apa? Itu. Ya di situ. Yang terjemahannya, klik. Terjemahannya klik. Baca lagi, scroll ke atas, ke bawah. Scroll ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ke bawah lagi terus. Ke bawah terus, terus. Terus bang. Terus.
Ada itu hadis keempat. Yang hadis keempat kan? Nih, Itu hadis keempat. Klik hadis keempat. Oke. Klik Bang hadis keempat. Udah, scroll lagi. Scroll ke atas Bang. Scroll ke atas dulu. Hadis keempat. Pelan-pelan Bang. Jangan kencang-kencang. Dari atas pelan-pelan. keempat tadi. Oke, Hadis bentar. keempat tadi, bentar. Bentar. Kita baca pelan-pelan. Oke, baru lagi scroll lagi ke bawah. Pelan-pelan ke bawah. Up. Baca Bang. Udah. Rasulullah bersabda kepadanya, hal itu merupakan kisah tukang dongeng. Bacakan Bang. Yang di atas Bang, yang di atas. Yang di atas. Oke, bacakan. Ini mulai Barang siapa? Wahai Rasulullah. Oke. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada sejumlah orang dari kalangan umatmu yang menceritakan hadis darimu tentang Isra yang di dalamnya disebutkan kisah-kisah yang ajaib. Maka Rasulullah bertanya, itu merupakan kisah tukang dongeng. Ini Isra Mi'raj ini kisah dongeng loh. Rasulullah bersabda, Lanang, kamu percaya nggak perkataan Rasul? Ya gimana Bang? Rasulullah bersabda, hal itu merupakan kisah tukang dongeng. Terus ayat apa? Yang bawahnya itu coba dibaca. Isra ini yang di bawah nih. Ini dari klik di atas Bang. Dari mana itu Bang? Coba dari atas lagi. Coba apa? Dari mana? Lagi baca dari situ. Terus baca terus. dari sini dibaca. Dari. Sesungguhnya kami sengaja mengetangkan hadisnya, mengingat di dalamnya terkandung banyak syawahid atau bukti yang memperkuat hadis lainnya, dan karena ada hadis yang dari Imam Bayhaqi loh oleh Imam ini dari Imam Bayhaqi yang menyebutkan bahwa ceritakan kepada kami Abu Usman Ismail Abdurrahman telah menceritakan kepada kami ini, dan Abu Naim Ahmad Ibnu Muhammad itu tuh baca terus ke bawah terus. Ini riwayat Bayhaqi loh Bang. Kenapa riwayat Bayhaqi ini menyatakan kisah dongeng Isra Mi'raj itu kisah dongeng? Scroll ke bawah Bang. Scroll ke bawah. Akan menceritakan dari sini kan. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang lelaki dari kalangan umatmu yang dikenal dengan nama Sufyan As-Tsauri. Dia berpredikat tidak tercela. Maka Rasulullah bersabda, dia tidak tercela. Dia telah menceritakan kepada kami dan menceritakan baca itu dalam wahai Rasulullah, dalam kisah Isra-mu engkau menyatakan bahwasanya ketika engkau berada di langit melihat hingga akhir hadis, ia menceritakan ke hadis hingga akhirnya. Maka Rasulullah bersabda, ya benar. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada sejumlah orang dari kalangan umatmu yang menceritakan hadis darimu tentang Isra yang di dalamnya disebutkan kisah-kisah yang ajaib. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, hal itu merupakan kisah tukang dongeng. Kok bisa Bang Muhammad sendiri bersabda? Iya Bang, gini Bang, itu pengertiannya gini. Di hadis itu yang atas kan dia tidak tercela. Memang ada kejadian Isra Mi'raj, tapi ini kan hadis Bang, ini kan hadis tidak tercela Bang dari Imam Bayhaqi. Jadi bentar. Sabar Bang, bentar. Gitu bentar. Saya boleh bicara dulu Bang, bentar. Oke, silakan. Iya. Itu kan menceritakan yang maka Rasulullah bersabda dia tidak tercela. Memang ada Isra Mi'raj, tapi selain itu banyak ada sejumlah orang dari kalangan umatmu yang menceritakan hadis darimu tentang Isra yang di dalamnya disebut kisah-kisah yang ajaib. Nah, kisah-kisah yang ajaib itu pokok poinnya di situ, Bang. Maka Rasulullah Tanya dulu, apakah Isra Mi'raj itu ajaib, salah satu mujizat?
Yang kisah yang paling ajaib? Iya Ya memang, udah, tapi kan kenapa kamu mengimani Isra Mi'raj itu adalah kisah ajaib, sedangkan Muhammad sendiri bersabda itu kisah dongeng? Siapa yang menceritakan? Siapa Maka yang gini, menceritakan kisah Isra Mi'raj itu? nah makanya gini Muhammad Bang, sendiri. di situ kan Sedangkan Muhammad sendiri. disebutkan. Sedangkan Sabar, Muhammad sendiri jangan bersabda itu kisah jangan tekanan batin Bang, Kamu sabar. katakan batin. Kamu nggak percaya perkataan Muhammad. Ini perkataan Muhammad loh. Muhammad sendiri bersabda loh. Sabar, makanya gini Bang, harus Udah, ada bukan begini bang. pengertiannya. Itu perkataan Muhammad. Kamu percaya nggak perkataan Muhammad? Iya. Kamu percaya nggak Nabi perkataan Muhammad? Iya percaya. Ya udah, Muhammad Makanya gini, sendiri Bang, bersabda hal di itu situ merupakan kisah tukang dongeng. bentar, sabar, jangan Ya kenapa? Itu udah tulisan seperti itu bang. Jangan menipu lah. Wahai, tak saya bacakan ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada sejumlah orang itu, sejumlah orang itu Dari mana? yang menceritakan Isra di dalamnya disebut kisah-kisah kalangan yang umatmu, kan? ajaib. Enggak gini Bang, maksudnya Bang Lanang. Kan kita baca Iya. kan. Wahai Rasulullah, betul, sesungguhnya ada sejumlah orang, ibaratnya kan gini, ada orang menceritakan bahwasanya hadis darimu tentang Isra Mi'raj di dalamnya disebut kisah-kisah ajaib. Maksudnya gini Bang, orang lain ini mengatakan Isra Mi'raj itu kisah ajaib. Betul Bang? Kan di situ Nabi Muhammad menceritakan hadis darimu. Berarti kan Nabi Muhammad menceritakan Isra Mi'raj. Iya toh, tapi ada sejumlah orang menambah-nambahkan dalam Nah, arti menurutmu kisah-kisah yang ajaib. menurutmu Isra Mi'raj itu kisah ajaib gitu? Ya kalau menurut saya memang. Ya udah, Muhammad sendiri bersabda itu tukang dongeng, itu kisah dongeng. Iya, orang-orang itu yang menambah-nambahkan, Bang. Bukan menambah-nambahkan, Makanya di itu dari kalangan situ, umatmu kamu. bentar. Ini Wah, kalangan bentar, umatnya sejaman dengan Muhammad. Saya Kamu bukan bacakan sejaman dengan Muhammad kan? dulu. Kamu bukan sejaman dengan Iya, Muhammad saya kan? jangan emosi, Bang. Kita Bukan emosi bang. santai. Aku paling nggak suka orang yang nggak jujur. Bang, di sini ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada sejumlah orang dari kalangan umatmu yang menceritakan Umatmu itu sejaman dengan dia kan? Sejaman dengan dia kan? Sebentar, menceritakan hadis darimu. Berarti Nabi Muhammad itu menceritakan Isra Mi'raj. Makanya dia menegaskan menceritakan hadis darimu tentang Isra yang di dalamnya disebut kisah-kisah ajaib. Oke. Memang Isra Mi'raj itu Aku tanya samamu. Aku tanya samamu. Siapa yang Iya, menceritakan silakan. kisah Isra Mi'raj itu? Siapa yang menceritakan? Dari mana kamu dapat itu kisah Isra Mi'raj itu? Ya dari Nabi Muhammad lah. Dari mana? Dari hadis atau dari Al-Quran? Di Al-Quran tadi sudah kan dibacakan di Dari Suratul mana kamu Muntaha. dapat kisah Isra Mi'raj itu? Suratul yang Muntaha naik itu Mi'raj, langit ketujuh. dari mana? Dengar dulu. Dari mana kamu Iya. dapat Muhammad ke pintu pertama, pintu kedua, berjumpa dengan ini, berjumpa dengan itu? Dari mana kamu dapat kisahnya? Kalau bukan dari hadis. Tadi di Al-Quran di Suratul Muntaha. Suratul Muntaha itu apa, Bang? Coba pengertian Suratul Dari Muntaha, mana Bang. kamu dapat Bang, kisahnya? apa, Bang? Buka pengertian Suratul Dari Muntaha, mana Bang. kamu dapat kisahnya? Pintu pertama berjumpa dengan ini, pintu kedua berjumpa dengan ini, pintu ketiga berjumpa dengan ini. Dari mana kamu dapat kisahnya? Ya dari hadis. Ya udah, sedangkan ini berkata itu tukang dongeng. Nyatanya di Al-Quran Nabi Muhammad di Suratul Muntaha. Nah ini sendiri Suratul Muntaha itu Muhammad, Bang. Muhammad sendiri Berarti yang kan ada bersabda itu kejadian tukang dongeng. Isra Mi'raj di situ. Dengar dulu, itu tukang Iya, dongeng. silakan. Kutanya sama kamu, dari mana kamu dapat itu? Muhammad jumpa di pintu pertama dengan ini, pintu kedua jumpa dengan ini. Dari mana kamu dapat? Kalau Padahal Al-Quran tidak mencatat itu. Iya bentar. Dengan jangan menipu, rincian. Al-Quran tidak mencatat itu. Dari mana kamu dapat? Sabar. Ini Dari saya mana bicara kamu dia. dapat? Dari mana kamu dapat? Aku ajar kamu jujur. Dari mana kamu dapat itu kisah itu? Dari hadis. Iya, kalau saya mau bicara Tidak Anda pernah jelas mencatat gimana, itu. Bang? Saya bicaranya, Bang. Kamu itu menipu. Sedangkan Al-Quran itu tidak mencatat pintu pertama jumpa dengan ini, pintu kedua jumpa dengan itu. Tidak pernah Al-Quran mencatat. Dari mana kamu Ya dapat itu? makanya saya bicara dulu, Bang. Sabar. Iya, dari mana? Tegas dulu. Dari mana kamu dapat? Di Dari mana kamu dapat kisah Al-Quran itu menceritakan pokok inti. Aku tanya, dari mana kamu dapat itu? Rincian-rinciannya. Dengar dulu, dari mana kamu dapat kisah itu? Sedangkan ini menceritakan, Muhammad ada dari kalangan umatmu yang menceritakan tentang kisah-kisah yang ajaib. Aku tanya, dari mana kamu dapat itu? Muhammad berjumpa dengan ini, Nabi ini di pintu pertama, di pintu kedua Muhammad berjumpa dengan Nabi ini. Dari mana kamu dapat itu kisahnya? Ya dengan hadis. Oke, sedangkan Muhammad sendiri itu kisah dongeng. Ya, umat. Anda maksud enggak dalam hadis tersebut, Bang? Hadis. Oke, Anda umatnya maksud Muhammad nggak menulis dalam isi hadis hadis yang tersebut Anda maksud nggak? dengar dulu. Ya, Kamu yang menyatakan, kamu yang tadi menyatakan ada yang melebih-lebih cerita Isra Mi'raj. Oke, dari mana kamu dapat itu kisahnya tuh?
Sedangkan Muhammad sendiri tertulis loh, sedangkan di sini tertulis ada dari kalangan umatmu yang menceritakan tentang yang ajaib. Berarti yang dilebih-lebihkan. Kamu yang sendiri yang bilang ada yang melebih-lebihkan cerita Isra Mi'raj. Oke, gue tanya dari mana kamu dapat itu? Sedangkan Al-Quran tidak pernah mencatat itu. Pintu pertama berjumpa dengan ini, pintu kedua berjumpa dengan ini. Dari mana kamu dapat? Sedangkan di cerita ini, data ini, dalil ini menuliskan siapa yang menceritakan Muhammad naik Isra Mi'raj itu kisah dongeng. Muhammad sendiri loh bersabda. Ayo, dari mana kamu dapat? Udah bang, boleh saya? Iya, dari mana kamu dapat? Jangan menipu umat lah. Loh, saya tidak menipu bang, saya tidak menceritakan dari langit ke satu bertemu ini, langit. Saya menceritakan. Iya, sedangkan ini menuliskan seperti itu. Sedangkan ini menuliskan seperti itu. Yang menceritakan tentang keajaiban Isra Mi'raj. Menurutmu Isra Mi'raj itu nggak ajaib? Bisa berjumpa dengan Nabi ini di pintu pertama, pintu kedua bisa berjumpa dengan Nabi ini. Menurutmu itu nggak ajaib? Gue tanya dulu. Sedangkan Muhammad sendiri bersabda itu kisah dongeng. Dari ulama, dari umatnya sendiri, dari kalangan umatnya Muhammad menuliskan hadis yang melebihi tentang Isra Mi'raj. Sedangkan Muhammad sendiri bersabda itu dongeng. Sekarang pertanyaanku, dari mana kamu dapat itu? Muhammad jumpa dengan Nabi ini di pintu pertama, di pintu kedua jumpa Nabi ini. Dari mana kamu dapat itu? Udah bang. Iya, dari mana kamu dapat itu? Kalau penceritaan di langit ke satu, kedua itu dari hadis. Oke, baca lagi bang. Sesungguhnya, baca lagi, aku bacakan. Sesungguhnya ada sejumlah orang dari kalangan umatmu yang menceritakan. Apa tulisannya? Bacakan bang, menceritakan Hadis. Hadis darimu tentang Isra yang di dalamnya disebutkan kisah-kisah yang ajaib. Menurutmu Isra Mi'raj itu kisah ajaib enggak? Di situ ada loh, tertulis hadis loh. Oke, pertanyaanku, dari mana kamu dapat kisah yang ajaib itu? Muhammad berjumpa Nabi Ya kita ini di pintu pertama. dengan Isra Mi'raj aja bang. Itu perkataan orang bang. Itu perkataan orang. Yang di hadis itu, tapi kejadian Isra Mi'raj itu memang ada. Nabi Muhammad juga menceritakan. Tapi iya, dari mana dapatmu kisah itu? Dari mana dapatmu kisah itu? Dari mana dapatmu kisah itu? Coba. Ya dari Muhammad berjumpa dengan Nabi ini di pintu pertama. Dari mana kamu dapat itu? Saya nggak membahas itu dari tadi. Saya nggak membahas itu dari tadi. Iya, ini karena tulisannya seperti itu. Ada tertulis hadis yang menceritakan hadis dari tentang Isra yang di dalamnya disebutkan kisah-kisah yang ajaib. Pertanyaanku, dari mana kamu dapat itu? Saya tidak membahas di langit ke satu, langit kedua. Saya membahas tadi di surah Al-Nazab itu Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha. Kalau berada di Sidratul Muntaha berarti Nabi Muhammad itu Isra. Iya, dari mana kamu dapat? Itu pertanyaanku. Dari mana kamu dapat kisah-kisah itu? Bang, sudah dibukakan. Dengar dulu, dari mana kamu dapat itu? Muhammad berjumpa dengan Nabi pertama. Di pintu pertama Muhammad berjumpa dengan Nabi. Dari tadi saya tidak membahas itu, Bang. Nah, ini di situ tertulis hadis yang menceritakan hadis dari tentang Isra. Sekarang pertanyaanku, dari mana kamu dapat itu? Muhammad berjumpa dengan Nabi ini di pintu pertama. Muhammad berjumpa dengan Nabi ini di pintu kedua. Dari mana kamu dapat itu? Sedangkan Al-Quran tidak pernah mencatat itu. Dari mana kamu dapat? Saya nggak membahas dari mana. Ya ini yang kita bahas tentang Isra. Makanya itu dilebih-lebihkan orang tersebut. Ya udah, emang Isra Mi'raj itu kisah Isra Mi'raj itu ada nggak itu? Ngerti dengan ajaran agama Islam. Sehubungan. Tunggu. Sebentar. Jangan dipotong. Ya jangan marah-marah. Pelan-pelan. Tenang dulu bang, tenang. Ya, siapa yang mau ngomong dulu? Oke, saya duluan bang ya. Saya duluan. Saya duluan oke, boleh? lanjut. Boleh? Baik. Oke. Jadi begini bang ya. Saya ini walaupun Kristen, saya ini sangat-sangat mengerti ajaran agama Islam. Bahkan saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Belum pernah saya ketemu orang Islam yang ngerti agama Islam daripada saya. Ya, saya cuma mau bilang begini. Karena banyaknya orang-orang Islam yang membahas agama Kristen, mengais-ngais kebenaran imannya dengan membawa-bawa kitabnya Kristen, maka saya sebagai orang Kristen, saya ambil suara. Contoh, misalnya Abdul Somad bilang, di dalam Ulangan 18 ayat 18, Musa menubuatkan kedatangan Muhammad. Nah ini bohong yang nyata. Terus ini Ustadz Tasik Ngaji nih, memfitnah saya, katanya saya upload video yang isinya berisi Abdul Somad dibaptis. Saya tahu, karena dalam ajaran agama Islam,
itu boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, Sebenarnya, makanya Bang, begini, sedikit ini poin saya. Kalau Kristen, kalau Islam mengait-ngaitkan dirinya ke Kristen, maka saya sebagai orang Kristen ingin menyingkirkan sampah itu, sampah gitu loh. Karena kotoran dibawa-bawa ke dalam Bible. Contohnya, Yesus difitnah menubuatkan Muhammad, sedangkan Muhammad aja nabi yang kena sihir. Sedangkan Muhammad saja nabi yang menikahi anak di bawah umur. Sedangkan Muhammad saja disebutkan di dalam hadis kalian menyuruh orang minum air kencing hewan. Masa Yesus kami menubuatkan orang macam begitu? Silakan jawab. Dengar, sampean yang Kristen ini sebenarnya yang pengecut. Dengerin, jangan lari ke situ. Kok lari ke situ? Dengerin gantian. Silakan. Sampean ada izin nggak ngasih logonya itu? Izin. Tokoh masyarakat. Logo di belakang kamu? Ini? Itu ya, ada izin nggak kamu itu? Emang ada izinnya? Memang harus ada izin, kalau tidak kurang ajar, Bang. Intinya begini, Bang. Logo ini dari tadi argumen saya dong, Bang, dibantah, Bang. Gantian dulu. Seburuk-buruknya orang Islam, dia pasti masuk surga. Kalau orang kafir, itu iman Anda, Bang. Kita nggak bahas iman. Apa itu? Jangan main-main sama aku sampean itu. Bisa dituntut nanti sampean itu. Jangan main-main sama aparat sampean. Itu loh. Bang, argumen saya tadi dong. Bang, jangan lari kemana-mana. Jangan seperti itu. Seburuk-buruknya orang Islam, dia pasti masuk surga. Nah, betul, memang betul. Karena dalam agama Islam, walaupun maling, walaupun berzina masuk surga. Yang penting sadar kan? Apa? Mau kajian sampean ngomong, mau ngoceh terus. Orang kafir denger. Ya, gantian. Kita kasih dia kesempatan daripada dia jungkir balik kan, teman-teman ya. Silakan, yuk. Silakan. Ya. Pasti orang kafir, seburuk-buruknya orang Islam dia pasti masuk surga. Seburuk-buruknya dan sebaik-baiknya orang kafir dia pasti kekal di neraka seumurnya. Seperti itu orang kafir. Kalau sampean memang tahu ajaran Islam itu, ikutilah agama Islam. Jangan ikut kafir. Kafir itu apa? Seperti itu. Kafir itu neraka jahanam. Tempatnya suatu saat nanti akan kekal di neraka. Oke, sudah boleh gantian, Bang? Masih belum saya, masih belum ngomong sampean tadi. Kalau sampean tahu aturan agama Islam, kenapa Yesus kok digantung, disalibkan, dijemur dan dipanaskan seperti itu? Sudah? Ya udah sampean Ya, ngomong. baik, saya jawab dulu, Bang ya. Coba, Bang. Jadi teman-teman, karena memang yang dikatakan oleh Jack Madura ini betul. Yang dikatakan begini, bahwa orang Islam itu walaupun jahat, walaupun berzina, walaupun tukang maling, yang penting dia mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Nah, ini contohnya nih, contoh. Nah. Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, wa zina, dia mencuri, tinggal masuk surga. Jadi memang betul, Bang. Jadi kalau orang Islam walaupun berzina, walaupun pencuri, kerjanya maling, zina, yang penting mengucapkan kalimat syahadat masuk surga, betul, Bang? Betul. Betul. Indahnya agama Islam, teman-teman. Jadi betul ya, teman-teman ya. Sebentar, Bang. Jadi memang dalam agama Islam itu surga itu hanya dicapai dengan mengucapkan saja. Mengucapkan itu tadi, kalimat syahadat itu langsung masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina. Betul. Jadi memang mantap, Bang. Jadi yang penting ucapin syahadat aja, Bang ya. Berzina terus, lancar, jalan terus, maling terus, apa-apa ya, Bang ya? Ya? Ya. Iya. Ya, tapi begini. Loh, kok ada tapi lagi? Ini gimana kok ada tapi lagi? Kok ada tapi, Bang? Tadi katanya sudah benar, kok tapi lagi? Masuk surga nanti. Gimana? Allah yang mengatakan, walitu milul iddah. Cuma dua yang kita katakan, walitu milul iddata, walitu kabbirullah. Sempurnakan dulu bilangan puasamu, sholat jangan pernah kamu tinggalkan. Insya Allah sampai itu masuk surga langsung. Kok lari ke situ tadi katanya? Bang, coba dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik nih. Dengerin baik-baik. Saya ulangi lagi, Bang ya. Pasang telinga, Bang ya. Dengerin nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi masuk surga emang. Sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata
kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, jadi yang penting dalam agama Islam itu ucapin kalimat syahadat aja ya. Betul Ya, nggak? masuk surga. Tidak ada Kristen. Gimana sih? Kalau Iya. Ya Ketika- nggak apa, itu kan keyakinan kalian, saya hargai. Itu kan keyakinan kalian. makanya kayaknya nyotos-nyotos kayak Iya, kayak orang gitu. yang saya tidak bolehi ketika kalian tempel-tempelkan ajaran semacam itu ke Kristen. Itu yang saya nggak terima. Masa orang ngajarin kayak begitu kalian tempel-tempelin Kamu Yesus tahu. kami? Jangan. Islam. Katanya kamu tahu tentang Islam. Apa yang kamu katakan dengan tentang Islam? Kayak Gimana, asuh kayak kamu itu. Kristen itu gak ada apa-apanya, bos. Kristen Kok itu dari gak ada apa-apanya. mana-mana? Gini loh, coba Ayo, tanggapi apa yang saya utarakan tadi, yang saya tanggapi tadi loh. Yang saya tanggapi tadi, coba yang saya utarakan tadi coba tanggapi. Apa? Apa yang kamu tanggapi? Bahwasanya jangan kalian tempel-tempeli Muhammad itu ke dalam kekristenan. Siapa yang bilang seperti itu? Siapa yang bilang seperti Abdul itu? Somad. Memang sejak dulu. Abdul Dari Somad abad gimana sih? Abdul Somad yang bilang bahwasanya di dalam Ulangan 18 ayat 18 katanya di situ Musa menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. kasih logo, Cok. Kasih logo, Cok, di sini, Cok. Kasih bacaan, Cok. Ini gimana sih? Kok marah-marah terus? Kenapa sih orang Islam kok bawaannya marah-marah terus? Kenapa? Bukan marah-marah. Memang seperti orang kafir kayak sampean itu wajib diperangi. Wajib diperangi orang muslim, orang kafir kayak sampean itu. Wajib diperangi kalau ngomongnya yang tidak-tidak. Itu ngomongannya kamu ngelantur. Ngomongannya yang tidak-tidaknya di mana? Wajib diperangi itu. Iya, yang tidak-tidaknya di mana? Coba sebutkan bahwa yang saya sebutkan dari awal sampai akhirnya yang merupakan fitnah. Coba. Terlalu fitnah. Ini masa ustadz saya itu di logo sampean di belakangnya dibilang gini-gini, saya tak terima itu. Saya mulai tadi ngomong. Di videonya kamu itu, di videonya kamu. Saya kan Gimana? mulai tadi itu. Kamu itu buka. Coba buka, gilir satu-satu. Yang mana sih orang ngomong apa sih yang mana? Yang mana? Di video kamu itu lihat. Di PT saya ada apa? Banyak kamu ngomong yang sembarangan-sembarangan sama orang Islam. Contohnya, coba sebutin satu contohnya. Di videonya kamu dah ini, coba Iya, buka lah. sebutin satu contoh. Apa satu contoh? Nih, Nih, kalian lihat kan kualitas orang Islam kan kayak gini. Coba sebutin satu bang, apa? Tentang apa? Kalau muslim tidak mungkin cekcok, saudaraku. Tidak mungkin Apa cekcok. siapa? Jangankan muslim sesama muslim, orang sesama sahabat Muhammad aja bercekcok kok. Sahabat Muhammad itu mereka bertikai, antara Ali dengan Aisyah bertikai, menimbulkan perang Jamal. Antara Ali dengan Muawiyah bertikai, menimbulkan perang Siffin. Guru-guru saya. Ini kan Antara Muawiyah juga bertikai dengan keluarganya Muhammad. Ada perang Karbala. Cucunya Muhammad di sana dipancung, dipenggal. Gimana sih? Jangan main-main. Lu Wajib gimana? Ini nggak nyambung ya orang ini. turunin malu kamu itu. Saya nggak nurunin. Mau debat Tidak dengan saya. nurunin. Wajib diperangi sampean itu. Wajib diperangi karena apa? Karena kamu pembohong juga Membohongi di mana contoh? Coba yang teratur. Gini, saya. gini, Jack Madura, dengar Jack Madura. Coba kalau kamu ngomong teratur dulu. Katanya nggak ini sekarang matikan kamera. Coba kamu ngomong teratur dulu. Coba kalau ngomong teratur dulu, teratur. Kamu bilang saya pembohong. Sampean itu ngomong yang tidak sama orang muslim sama Iya, guru-guru kasih saya. contoh satu yang konkret. Apa? Contoh satu konkret. Satu contoh konkretnya apa coba? Yuk. Soalnya aku tidak bisa melihat titik sampean. Kalau saya bisa melihat, tonton sebentar. Kamu Berarti belum lihat. Coba sebutin satu contoh konkret di mana saya berbohong. Coba apa? ya, kamu bohong karena sesuatu Islam sama kamu itu dibohongi terus. Iya, betul. kasih contoh. Madura. Jack Madura, kasih satu contoh apa? Biar sama tahu. Nanti sama saya diposting, bos. Nanti sama saya diposting ya. Saya diambil. Iya, coba sebutin satu kebohongan yang saya ucapkan apa? Ngadu katanya. Ustadz Islam gini. Saya nonton mulai tadi, bos. Saya nonton, bos. Jangan main-main dengan Gini apa sih ini orang ini? Gaduh gini apa? Kalian. Sebentar, gaduh gini maksudnya gimana sih? Coba sebutin. Bangkit semua orang Islam. Biar enggak punya konten. Sudah saya bilang, tolong dengar. Tolong umat Islam, dengar. Coba sebentar, Jack Madura, kamu diam dulu. Nih,
tolong seluruh umat Islam hari ini datang ke Mabes Polri, bilangin bahwa saya mengatakan Abdul Somad berdusta. Dia bilang katanya Muhammad ada di Bible. Lu gimana saya tantang seluruh umat muslim datang ke Mabes Polri? Lu gimana Martin? Saya punya TV-nya sampean itu. Saya Iya pasang sudah nanti. gini. Coba dengerin. Dengar. Jangan main-main sama Islam lah. Dengar. Cek Madura, dengar ya. Kamu saya main bantuin. sama orang Islam. Dengar, kamu saya bantuin nih. Saya bantuin. Jadi tidak butuh Kepada- orang Islam, tidak butuh bantuan orang kafir kayak kamu itu. Oh ya sudah, sekarang begini. Tidak butuh. Kamu berani nggak sekarang ke Mabes Polri? Kamu berani nggak? Ajaran Islam. Ngomong doang. Jangan kesurupan. Sekarang kalian datang ke Mabes Polri, bilang saya yang bilang Abdul Somad berdusta. Dia mengutip Bible kami. Dia bilang katanya Muhammad di Bible. Enak aja orang macam Muhammad dibilang dia bukan Bible. Muhammad itu dia itu nyuruh orang minum air kencing hewan. Masa Yesus kami menubuatkan nabi macam kayak begitu? Kalian kok marah? Justru ulah kalian sendiri. Gimana? Nanti titipkan di flowernya sama saya. Gimana? Mereka kesehatan. Ayo gimana, Cek Madura? Kamu kan mana tinggalnya di Madura? Sebentar. Kafir ini diperangin ini. Ayo perangi semua. Semoga diberikan kesehatan. Mau lari. Pencet tombol lari. Pencet. Jangan menetap sama orang kafir. Ini kafir ini. Lepas kita orang kafir ini. Oke, jadi gimana? Mau ke Mabes Polri? Ini mau nyala-nyalakan ini tepak ban mau son tong mau jadi cong. Soreng Madura ini cong. Tepak ban mau son. Wah, aku lari-lari ke Madura. Udah pernah keluar pulau, Bang? Udah pernah keluar pulau? Enak ya. Gimana sih? Allah Akbar. Bang, gini ya Bang ya, dengar Bang. Ayo, semuanya Allah Akbar. Jangan kesetanan. Takbir. Biar kesetanan kan? Takbir. Allah Akbar. Allah Akbar. Kenapa Bang kalau nyebutin nama Tuhan Abang langsung ke bawah aja? Takbir semuanya. Perangi orang kafir ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan diturunin sampai 3 jam. Bang Jack. Bang Jack kamu lawan dong. Gimana? Coba. Memeranginya gimana? Coba memeranginya gimana? Coba praktekkan. Allahu Akbar. Ayo, Allahu Akbar. Takbir semuanya. Orang Islam. Kalau yang punya Islam, takbir semuanya. Allahu Akbar. Takbir kawan-kawan. Ayo tepuk tangan. Takbir semuanya. Takbir. Kalau udah takbir ngapain? Yang punya orang Islam, takbir. Allahu Akbar. Iya, kalau udah takbir ngapain? Ayo, takbir semuanya. Takbir, oke. Kok jadi gila begini? Iya, kalau sudah takbir terus ngapain? Perangi orang kafir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perangi orang kafir, Bos. Ayo perangi orang kafir. Jangan pernah nurunin saya, Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perangi, Bos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuman gitu-gitu doang. Ayo. Takbir. Takbir Iya, cuman gitu-gitu doang. Semuanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah kan? Aduh, kayak begini. Oke, saya turunin dulu lah. Udah kesetanan, saya turunin dulu. Waduh. Ini teman-teman. Dengar ya, muslim-muslim, dengerin. Kalian dengar. Sekarang kalian datang ke Mabes Polri. Datang, bilang begini. Kata orang ini, Abdul Somad berdusta. Katanya apa? Apa? Kok bisa bilang Abdul Somad berdusta? Katanya, saya bilang nih, Abdul Somad bilang, di Bible ada nubuatan tentang datangnya Nabi yang bernama Muhammad. Nah itu dustanya itu. Dibilang katanya di dalam kitab Kidung Agung ada nubuatan tentang Muhammad tetapi dihilangkan. Terus di dalam Ulangan 18 ayat 18. Nah itu dustanya. Nah terus dustanya ini Tasik Ngaji nggak beda jauh, mirip dustanya. Dustanya Tasik Ngaji mengatakan kata dia saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Nah itu. Cuma ngomong doang. Ayo datang ke Mabes Polri. Gitu, ditunggu. Nggak ngocet terus dan saya ngapa. Ayo silakan. Gini loh, kenapa saya buat seperti ini? Supaya kalian orang Islam itu berhenti, kalian itu mengait-ngaitkan Muhammad kalian itu ke kitabnya orang Kristen.
Kagak udah hubungannya, bro. Perbuso, kagak ada hubungannya. Masa kalian bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad? Masa iya Yesus kami yang suci, Yesus kami yang benar, menubuatkan akan datang seorang nabi, tapi nabinya kayak Muhammad, nyuruh orang minum kencing, nyuruh orang cium-cium batu ke Arab. Gimana sih kalian ini? Aduh. Dijawab kalian marah. Ini kan kalian tuh aneh loh. Terus kami harus terima gitu, Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad. Kan aneh kalian ini kalau bicaranya. Yo, silakan yo. Saya kasih kesempatan lagi. Silakan. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Jibril. Ya, silakan. Marah aja kerjanya saya Herman aja. Ya, silakan. Muhammad Jibril, silakan nyalakan kamera. Ya, Muslim, Bang. Bang Edis. Ya, Muslim. Ya. Muslim, silakan, Bang. Aku mau tanya nih sama Bang Edis nih. Apa? Ini kan 18.300 ya kan? Di ini baru di TikTok doang, belum yang di YouTube yang nonton. Ada banyak lagi. Nah. Kemarin kan abang kan hari rayanya itu kematian Yesus Kristus ya kan? Nah, terus berarti untuk saat ini nggak ada Tuhannya abang ini? Udah bangkit. Belum Yesus kan bangkit. Yang sampai hari ini Tuhannya udah meninggal di kuburan kan orang Islam. Nggak ada. Orang Islam nggak ada yang mati, Bang. Ini mau saya putarin. Nah, jadi di sini kan 18.000 orang Kristen nih. Pelan-pelan. Bang, jangan tutup-tutupin. Kalian semua dulu, Bang. Kalian semua dengerin. Untuk saat ini, untuk sementara ini itu nggak ada Tuhan kalian. Kalian nggak ada Tuhan. Karena Tuhan kalian udah mati. Ngomong terus, Bang. Kenapa panik, Bang? Panik? Bukan, Tuhan kalian mati. Terus. Belum hidup untuk saat ini, jadi nggak ada Tuhan. Oh, begitu. Baik, dengarkan ya, Bang ya. Dengarkan, Bang. Dengarkan, Bang. Dengar. Pelan-pelan, Bang. Dengar, Bang ya. Nih, dengerin ya, Bang ya. Dengerin nih. Namanya Rashid, orang APII. Dengerin, Bang. Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Itu, Bang. Sudah diakui, Bang. Bang, dengar dulu saya lagi bicara. Nanti gantian. Dengar. Bang, abang belajar agama Islam nggak? Saya tanya dulu. Saya belajar. Oke. Saya tanya dulu, Bang. Kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Enggak. Abang jawab dulu. Belajar katanya. Bang, makanya dengerin dulu. Kalau Anda belajar, kata T-U-H-A itu kan bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu Rob. Setuju? Saya setuju, cuma maksudnya gini, abang jangan kabur dulu. Dengar dulu. Pertanyaan saya abang boleh jawab. Dengerin dulu, biar saya selesaikan poinnya. Nih, ini bukan saya, Bang, ini bukan saya. Ini lawan debat saya, orang API. Bang, dengar dulu, saya lagi bicara. Oke, dengar. Ini orang API juga, dan dia diperhitungkan statusnya itu di API, namanya Daman. Itu Zuma, semua orang API itu berguru sama dia. Itu gurunya. Nih, apa kata dia? Dengar. Biar abang tahu pengakuan guru kalian. Nih, dengarkan ya. Dengarkan nih. Pengakuan dari Daman ahli mantiknya orang Islam. Nih, lihat nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Tuh, percaya, Bang. Muhammad itu roh kalian. Bang, dengar. Muhammad itu roh kalian. Setuju? Bang, dengerin dulu. Dengar dulu. Setuju nggak bahwa Muhammad itu robnya umat Islam? Setuju nggak? Jawab dulu pertanyaanku. Bukan langsung meninggal juga. Bang, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu robnya umat Islam? Setuju nggak? Itu namanya abang tanya saya. Pertanyaan saya aja belum dijawab. Tuhannya Sudahlah, Bang. Gini loh. Kalau Anda belajar agama Islam, Muhammad itu robnya umat Islam. Yang ngomong begitu bukan 1-2, Bang. Yang ngomong bahwa Muhammad itu rob itu bukan nggak usah satu. putar-putar. Sebentar. Di sini tahu banyak Yusuf orang nggak, Bang? Aku tanya, di mana Tuhan? Yusuf kenal Yusuf masih mati Tuhannya, Bang. Yusuf kenal nggak? Hah? Yusuf kenal? Nggak kenal aku. Oke, dengerin ini. Ini pengakuan Yusuf ini. Ini ustadz kalian nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai roh? Kamu jawab iya, dia adalah roh. Pertanyaan saya, zaman itu. Dia adalah roh pada zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah roh, betul? Ya.
Loh, iya. Kata Yusufei pun Muhammad itu robnya umat Islam. Nah, sekarang saya tanya, Muhammad ada di kuburan atau di mana? Muhammad ada di mana? Rasulullah sudah meninggal. Oke, di kuburan. Dan dia adalah rob kalian, betul? Betul? Rasulullah itu bukan Tuhan. Rob. Rasulullah itu Enggak manusia usah bahasa biasa. Indonesia, dia rob kalian, betul? Enggak. Rob itu Satu bilang enggak, satu bilang enggak. Gimana sih? Rasulullah itu manusia Makanya biasa. belajar Al-Quran dulu. Nanti kalau Anda sudah ketemu, baru datang kemari. Enggak. Gimana? Saya tanya. Bang, dengar ya. Hidup. Di dalam agama Kristen, dengar Bang, dengar. Di dalam agama kami, Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit. Di dalam agama kalian, Muhammad itu di kuburan, betul nggak? Ya Rasulullah memang udah meninggal. Nah, Rasulullah betul manusia nggak biasa. kalian? Betul nggak abang berseru-seru kepada Muhammad? Ya Rasulullah, abang bilang gitu nggak Iya, sama Muhammad? Rasulullah sudah meninggal. Oke, ketika kalian bilang ya Rasulullah, Muhammad ada di mana? Emang di kuburan udah meninggal. Tapi Berarti Tuhan kami kalian nggak mati. berseru, berarti kalian ngomong sama orang di kuburan, betul nggak? Itu berselawat, itu beda. Itu perintahnya Iya, Allah. terserah. Itu beda. Artinya kalian berbicara, meminta kepada orang di kuburan, betul nggak? Tapi kami tidak menuhankan Rasulullah. Sedangkan Tapi Tuhan kalian abang berbicara gimana? kepada orang dalam kubur, betul nggak? Enggak, dengerin dulu. Abang sekarang berdoa siapa yang kau tuhan? Bang, ada lagu begini bang. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul nggak? Bang, kemarin kan mati Tuhannya, kan? Giliran kami berseru-seru kepada Yesus, kalian mempermasalahkan. Giliran kalian berseru-seru kepada Muhammad, kalian mengacak. Justru kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Kalian berseru-seru kepada orang dalam kubur. Mana Coba, yang Bang, hidup? betul nggak umat Islam berseru-seru kepada Muhammad? Tuhanmu mati terus siapa yang bangkitin? Robku sampai sekarang masih di kuburan. Mana ada? Lu, jadi Muhammad bukan Robku? Tahu. Muhammad Robku Hah? bukan? Emang kamu tahu? Hidupnya kapan? Kan kamu nggak tahu. Ya, Jadi sekarang saya tanya, Muhammad itu Robmu atau bukan? enggak lah. Nabi saya. Oh, satu bilang Rob, satu bilang bukan. Udah di bawah dulu. Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Makanya saya pernah bilang, umat Islam itu sampai sekarang belum tahu Robnya yang mana, Muhammad, Allah, atau Allah saja, atau Muhammad saja, masih bingung. Karena apa? Yang satu ditanya Muhammad Rob, yang satu bukan. Nekat yang nyata. Yuk silakan. Yuk. Kita kasih naik ada Fujian. Yuk, Fujian the store. Oke. Ya, Fujian. Halo Fujian. Ari. Ya, silakan yuk. Silakan. Saya masih memberi kesempatan kepada yang muslim. Ayo, kita diskusi dengan baik. Silakan, yuk. Jangan marah-marah, jangan kesetanan. Diskusi, diskusi aja, yuk. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Oke, kita kasih naik ada Ilham. Ya, kita kasih naik Ilham. Ya, selamat siang Ilham. Saudara Ilham. Selamat siang, Bang. Ya, silakan Bang Ilham, nyalakan kamera, Bang. Muslim, Bang. Ya. Ya, sudah menyimak dari tadi atau baru datang atau gimana, Bang? Silakan. Udah dari kemarin-kemarin yang pengen naik nih, Bang, dari naikin. Ya, dikit ini. Mau nanya. Gimana? Mau nanya, ya. Mau nanya, saya mau nanya. Apa itu, Bang? Silakan, Bang. Boleh kan? Boleh. Silakan, Bang. Yesus itu hidup apa mati, Bang? Hidup, Bang. Di dalam iman kami, Yesus itu hidup. Naik ke surga. Ya. Bapak Di dalam itu apa? Apa? Bapak itu apa? Bapak itu apa? Satu-satu, Bang. Satu-satu. Ya. Kalau begitu nanti nggak jelas nanti Abang namanya. Nggak ngarah. Nanti lama-lama Abang nanyain harga bawang goreng. Bang, satu-satu. Tadi Anda bertanya kepada saya, Yesus itu hidup, kami jawab ya. Nah, sekarang saya tanya, Bang, Muhammad mati, Bang. Bang, saya tanya pertanyaan yang sama, biar kita Bang. Ya. Apakah Muhammad di kuburan? Bang, Muhammad itu di kuburan, betul atau salah? Memang di kuburan. Oke. Dan orang Islam pengikut Muhammad, betul? Iya. Berarti orang Islam itu pengikut mayat dalam kuburan, betul nggak? Bukan. No, kan? Sebentar, saya ulangi, Bang. Saya ulangi. Orang Islam pengikut Muhammad, betul atau salah? Anjuran memang. Dari kita Bang, anjuran. orang Islam adalah pengikut Muhammad, betul atau salah? Memang iya. Betul. Muhammad ada di kuburan, betul atau salah? Memang betul.
Kesimpulannya berarti orang Islam pengikut mayat dalam kuburan. Betul atau salah? Itu kan anjurannya dari Nah, ya Bang, dibawa dulu. Belajar lagi Bang. Aduh, muter-muter aja. Ayo silakan yuk, silakan. Kita kasih naik ada Kolbun Salim. Yuk, silakan Kolbun Salim. Saya heran loh kalian ini tiap hari kalian ini bahas mempermasalahkan orang Kristen. Giliran dibalikin ke kalian, kalian meninggal dunia. Ya, Kolbun Salim Muslim, Bang. Minta maaf aku, omongan itu dijaga. Muhammad dalam kuburan tuh nggak ada Muhammad dalam kuburan. Jadi Muhammad di mana, Bang? Enggak, situ bilang Muhammad dalam kuburan. Betul nggak Muhammad di kuburan, Bang? Betul atau salah Muhammad di kuburan? Itu di mana? Mati apa hidup? Pelan-pelan. Apakah Muhammad menurut imannya orang Islam sudah ada di kuburan? Nah, Muhammad itu tidak meninggal. Orang mati cuma pindah alam. Oh, Muhammad tidak meninggal. Berarti Muhammad masih hidup? Nah, cuma pindah alam. Oke, baik. Sebentar. Saya putarkan dulu. Sebentar, pelan-pelan. Inilah karena bukti bahwa mereka ini menuhankan Muhammad. Muhammad masih hidup, kata mereka. Oke, baik ya. Sebentar. Kamu yang bilang apa? Saya yang bilang. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Ya. Ayo. Jangan marah-marah ya, Bang ya. Coba dengerin ya, Bang ya. Dengerin Bang ya. Coba ini kita dianu dulu Bang, dikecilin dulu Bang. Jangan anu. Tuh jangan, coba dimatikan dulu. Udah terima panggilan dari mana, Bang? Coba dikecilin dulu itu. Dibisukan dulu. Langsung panik begitu. Ayo. Biar saya puterin ya, Bang ya. Nah ini, sambil Anda masuk ke sini nanti saya puterin nih. Dengan sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Gimana? Ya Aisyah, wahai Aisyah. Ma'azadu ajidu ala mat'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Miskam. Ini menurut Abdul Somad, Muhammad sudah mati Bang, diracun oleh perempuan Yahudi. Sekarang saya tanya, betul atau salah itu Muhammad sudah mati? Betul atau salah? Betul, oke, sudah meninggal. Udah meninggal. Coba aku balik tanya ke sampean. Betul, berarti sekarang sudah terima bahwa Muhammad sudah mati? Oke, Muhammad sudah di dalam kubur, betul? Enggak, Nabi Muhammad pindah alam. Iya, artinya Muhammad sudah meninggal, dia di dalam kubur, betul? Enggak meninggal, enggak ada yang bilang meninggal itu siapa? Cuma kamu nggak tahu tafsirannya. Mereka masih belum menerima. Saya tahu. Saya puterin lagi ya, Bang ya. Saya puterin lagi, Bang. Coba. Loh, saya puterin lagi sebentar, Bang. Karena Anda belum menerima Muhammad sudah meninggal loh. Dengar, nih. Enggak. Ini aku. Kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah. Ma'azadu ajidu ala mat'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia Miskam. Aisyah. Berarti Muhammad sudah mati, betul Bang? Kalau saya tanya balik sama sampean. Biar kita kesimpulan dulu, Nah, umat Islam pengikut Muhammad enggak? Nah, pengikut. Terus? Muhammad sudah mati, betul? Nah, belum mati pindah alam beliau. Jadi Muhammad belum mati? Ya, soalnya ada tafsirannya lagi. Belum mati. Ada tafsirannya lagi. Ada tafsirannya lagi. Ada tafsirannya lagi. Udah makanya sekolah jangan rendah. Jadi menurut umat Islam Muhammad sekolah jangan rendah. Yang bilang mati siapa? Sampean kan? Tadi Abdul Somad ini dalil bahwa dia mati diracun. Sampean juga bilang itu ada artinya lagi, Bang. Artinya jangan sepotong-potong aja. Jadi Muhammad belum dimasukkan ke makam. Artinya semua kalau ini makam siapa? Sebentar. Ini saya tunjukkan. Ini makam siapa? Sebentar. Bang, Anda lihat ini gambar ini makam siapa, Bang? Ini makamnya siapa ini? Itu makam Rasulullah. Makam Rasulullah. Kalau sudah masuk sini, sebentar Bang. Waktu dia dimasukin ke sini artinya dia sudah meninggal atau masih hidup, Bang? Ini Bang, tak kasih perincian. Dengar. Muhammad dimasukkan ke dalam kuburnya karena dia sudah mati, betul? Nah, tak kasih rinciannya mau nggak? Tak kasih rinciannya boleh nggak? Ya udah, silakan. Ya. Ini gini Bang, aku tanya dulu sama sampean ya. Tak tanya. Tuhan sampean mati apa hidup? Hidup Bang. Yesus kami itu hidup. Kalau Yesus kami sampai sekarang di kuburan,
Seandainya Hah? Yesus kami Enggak. sampai sekarang Aku dikubur, tanya. nasib kami sama seperti kalian, ikut mayat. Tuhan sampean masih hidup. Iya dong, Yesus kan naik ke surga dan dia akan datang Surganya kembali. di mana? Surganya di mana? Aku Itu tanya. lain, Bang. Surganya di mana? Lain. Tadi Anda nanya Hah? masalah Yesus masih hidup. Sekarang Anda nanya Iya. surga. Kami di surga. Habis itu bentar nanti nanya lagi pintunya Surga. dibuka apa ditutup. Pintunya ke kiri apa ke kanan? Ini Anda nggak Katanya di jelas. Katanya surga. Poin kita surganya di mana? adalah Yesus kami naik ke surga. Jangan tanya surganya di mana, itu perkara lain. Ya. Sekarang Ya, ya. Muhammad kalian, Harus tanya surganya di mana? Aku tanya. Yesus Muhammad kalian ada dikubur, betul? Nah, nggak dikubur di alam. Ini Alam kuburan aja, siapa, alam Bang? aja. Ini kuburan siapa? Hah? Itu cuma gambaran. Ya, ini ya gambar dari Ayo. kuburan siapa? Nah, kalau salib itu gimana? Aku tanya. Ya, di bawah Itu dulu gambar Bang, ya. siapa? Belajar dulu, di bawah dulu, di Ya? bawah dulu ya, belajar dulu. Ya. Saya heran sama mereka ini. Pembawaannya itu emosi terus heran. Ayo silakan ya. Oke ya, kita kasih dulu kesempatan ya kepada Sutini. Oke, kita kasih next Sutini. Ya, selamat siang Sutini. Selamat siang Sutini. Halo? Ya, selamat siang Bang Ya, Edis. silakan Sutini nyalakan kamera. Mari, kalau mau diskusi dengan baik silakan. Malu aku nyalain, nggak pakai kerudung soalnya. Malu, sudah malu jadi orang Islam? Astagfirullah. Enggak, maksudnya malu kan nggak pakai kerudung kan. Oke, baik, saya taruh di bawah ya. Kalau malu artinya dia tidak bisa memberitakan bahwa Islam itu benar. Oke, kita taruh di bawah ya. Baik, kita taruh di bawah. Oke, kita kasih naik lagi. Kita berikan kesempatan ya kepada yang muslim ya. Kita berikan kesempatan. Mari yang muslim-muslim ya, silakan. Ada Ilham Rizal. Ya. Ilham Rizal. Ya, silakan. Ilham Rizal. Selamat siang Ilham Rizal. Selamat siang. Ya. Bang Ilham Rizal, Anda muslim? Alhamdulillah muslim. Ya, sudah nyimak dari mana? Sudah dari awal kan, pertengahan atau sampai mana? Coba tenang dulu Bang. Jangan goyang Saya kesana tenang dari kemari. tadi ngomong nggak usah ngaco. Saya biasa di apa? Maksudnya begini Bang, jangan kameranya itu begini-begini gitu loh Bang. Gini. Iya, saya lagi gini. pasang earphone-nya dulu. Oh, iya. Silakan Bang. Silakan. Bang Ya, Ilham Bang Rizal, Edis. apakah Anda mempelajari agama Islam? Belajar dong pasti. Belajar agama Islam. Apa poin Apa, yang Bang? mana tadi yang ingin Anda lanjutkan berbicara dengan saya? Gini Bang, ini kalau masalah tadi Anda menyebut-nyebut orang-orang Islam yang katanya mengajarkan, yang ustadz-ustadz mengajarkan yang seperti itu Anda ngambil sumbernya salah. Maksudnya? Sumber yang Anda berikan itu bukan yang kita pakai. Imam-imam yang Anda sebutkan itu bukan orang-orang yang Anda sebutkan tadi. Anda Sebentar, ngaco sebentar. ngomong kayak gitu. Jadi Abdul Somad tidak benar ngomong bahwasanya khotbahnya itu demikian. Coba kalau yang dimaksud imam itu apa? Sama Anda tuh apa? Yang dimaksud imam tuh apa? Perasaan kita nggak ngomong imam. Kalau Ustadz Abdul Somad itu adalah Ustadz yang berdakwah. Anda kalau ngomong jangan A pindah ke B, B pindah ke C, jangan, nggak boleh. Justru Anda yang pindah kemana? Saya dari tadi nggak ngomongin Anda imam. yang nggak jelas ngomong dari tadi kok. Dari tadi saya nggak ngomongin imam. Coba Anda sekarang sebutkan apa permasalahan yang ada di Dengar, Muslim sehingga dengarkan. mengganggu Anda. Baik. Apa? Ah, gitu dong. Coba saya mau begitu memang. Jadi Anda jangan ngaco baik. kalau ngomong. Oke, baik. Anda tahu ini siapa? Begitu. Anda tahu ini siapa? Sebentar ya. Anda tahu Zakir ini siapa? Naik. Zakir Ini Naik siapa? ya? Oke, apakah Anda tahu dia datang ke Indonesia? Tahu. Oke, tahu dia Bang Islam ada beberapa mazhab, ya. Jadi yang Anda sebutkan Ustadz yang ada, yang barusan itu tidak kita pakai di Indonesia. Mazhab kita imamnya Syafi'i, ya. Saya nggak Jadi urusan sama makanya Imam kalau Syafi'i. kalau ngomong nggak urusan, ngapain lu ngomongin Islam di dalam medsos Karena kayak ini begini, ngomongin Blon? karena Ustadz Anda berbicara Ini ngomongin bukan agama Ustadz Kristen di saya, negara kita. Blon. Itu bukan Ustadz semua orang Islam, Blon. Makanya ambil sumber yang benar. Saya makanya lagi bicarakan dia. Lo Jadi kalau Anda sudah membicarakan mengakui, dia, sebentar, jadi Anda sudah mazhabnya mengakui bukan bahwa di dia salah. sini. Sebentar, jadi Anda Mazhabnya sudah bukan di mengakui sini. bahwa dia salah. Dia tidak salah. Mazhabnya bukan di Anda Indonesia. salah kan? Mazhabnya tidak salah dan bukan di Indonesia. Bahasa Indonesia saya jelas nggak? Di Indonesia. Bahasa Indonesia jelas nggak? Ini Ilham, pelan-pelan. Begini ya, Pak Ilham, Begini, pelan-pelan. Des. Jangan Lu marah-marah. kalau ngomong, Begini, nggak gantian bicara di Lu mana? juga
Gantian Oke, bicara lu gimana? sekarang ngomong. Makanya harus jelas. Oke, dengerin ya, dengerin. Gimana? Jadi Oke. Ustadz Zakir Naik diundang oleh organisasi-organisasi orang Islam datang ke negara kita tercinta ini. Kapan Sebutin kejadiannya? organisasinya. Apa? Sebutin organisasinya. Oke, ngundang siapa. misalnya MUI, Oke. kemudian Dewan Masjid, Oke. dan Mualaf Center Indonesia. Banyak itu organisasi-organisasi Islam. Oke. Nah, ketika dia datang ke negara kita ini, bulan April tahun 2017, apa yang dia bahas? Dia membahas Kristen. Dia menantang orang-orang Kristen, tunjukkan kepada saya. Dia pokoknya intinya berorasi tentang Bible. Dia katakan bahwasanya Yesus seorang Muslim, Yesus menubuatkan Muhammad, Yesus tidak disalibkan, dan bla 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 bla. Sebagai orang Kristen, bolehkah saya menjawab itu? Boleh. Boleh, saya bilang, Yesus kami tidak menubuatkan Nabi kayak Muhammad. Masa Nabi nyuruh orang minum kencing hewan? Hewan aja nggak minum kencingnya. Masa ada manusia nyuruh minum kencing? Bos. Kan? Marah kan? Marah kan? Nggak marah, Bos. Lu yang goblok ngomongnya. Gua belum marah, belum marah. Bener nggak Muhammad nyuruh minum kencing hewan? Gua nggak dengar, nggak pernah dengar. Oh, berarti, nih, saya tunjukin nih. Tunjukin. Orang Islam nih munafik bener. Nih, dengar. Lu yang munafik. Tuh, Anda munafik mengatakan Lu yang itu munafik tidak yang mana? benar. Oke, Disuruh sekarang kencing. nih. Baik, sekarang saya kasih tunjuk. Sabar, Bang. Tenang. Saya buktikan semua perkataan saya, Bang. Tidak Bukti. ada satupun perkataan saya yang fitnah. Dilarang, Bang. Dia dalam agama kami itu memfitnah. Apalagi Nih. di agama gue, Bro. Bohong boleh dalam ajaran agama Islam. Nggak Oh, ada. gimana? Mana tulisannya mana? Gue mau lihat. Nih. Gue mau lihat. Bang, Abang Mana? tahu nggak ini buku sembuh dengan air kencing onta? Tahu nggak ini terinspirasi dari mana buku ini? Nggak usah ngomong. Itu yang bikin siapa? Yang bikin orang Islam, Bang. Orang boleh Islam, goblok. Tapi apakah itu panutan? Lu ngomong yang benar, kalau. Oke, baik. Saya tunjukkan hadisnya sekarang. Nah, Saya tunjukkan sekarang hadisnya. apa? Hadisnya Coba, saya lu tunjuk. mau nunjukin apa? Aku pengen Oke, lihat. nih Bang, saya tunjukkan hadisnya. Abang masih Apa? bisa baca kan? Abang buta Enggak. huruf nggak kayak Muhammad? Sebentar, Abang Buta buta huruf kayak huruf. Muhammad nggak? Buta huruf. Oh, buta huruf. Pantesan. buta Bacain. huruf. Baik, saya bacain. Bacain. Ya. Bacain, dengar ya, saya bacain nih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia bercerita ada sejumlah orang dari suku Uqal dan Uranah yang datang menemui Nabi SAW. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Nah, ini gue kasih tahu ya. Dengar Episode dulu, dua. saya belum selesai. Iya, dengar dulu. Gue cuma mau ngasih tahu. Kok Ini udah lu ambil panik dari hadis bukan? Gue nggak panik. Lu yang blow on, lu yang asal ngomong bilang main panik. Asal ngomong ini Nggak hadis panik loh. gue. Hadis, oke. Ini kan Di ngambil sini dari dikatakan hadis. apa? Rasulullah memerintahkan itu kan ngambil mereka dari hadis, untuk ya kan? mendatangi kandang unta Iya. dan menyuruh mereka minum air kencingnya. Oke, sekarang itu Nah, ngambil dari sebentar, hadis. sekarang bener nggak? Enggak. Enggak. Berarti hadis Kenapa ini saya bohong? bilang enggak? Kenapa Berarti saya hadis ini bilang bohong? enggak? Bukan masalah bohong. Pakai otak lo. Bahwa di Islam ada hadis yang kuat, ada hadis yang lemah. Makanya lo kalau bilang lo tahu Islam benar-benar bullshit. Ya, Bohong. Jadi menurutmu hadis ini lemah? Kan ada hadis yang kuat, ada hadis yang enggak kuat. Jadi menurutmu hadis ini Banget lemah? sih. Ya kan ada hadis lemah. Oke, baik. Gini ya. Saya akan tunjukkan. Lu jangan ngomong kalau lu ngerti Islam seolah-olah lu memang baik, udah imam. Sebentar, Apa Bang, itu? sebentar. Kan Anda kan mengatakan bahwa hadisnya lemah. Makanya saya mau nunjukkan apakah hadis itu lemah atau enggak. Dengerin. Ya kalau hadis lemah ngapain lo pasang? Kenapa lo omongin? Ya, mau melemahkan dirimu. Loh, Coba dengerin dan nih, itu kenapa dengerin jadi kata patokan Ustaz nih, lo? coba nih. Kan yang Kata jadi Ustaz patokan nih. lo. Kalau gue mah ngasih tahu. Pertama sebelum saya jawab pertanyaan itu. Ustadz siapa? Itu Ustadz siapa? Minum kencing onta itu sebagai Iya, Ustadz siapa itu? Ini namanya Ustadz Firanda. Oke, Ustadz Firanda. Sekarang Oke, pertanyaan Ustadz gue. lagi nggak? Ustadz yang lain. Sekarang pertanyaan gue. Ada nggak? Pas? Ada nggak? Oke, Mas sekarang Surya apakah, Ngaca, ada nggak? apakah Ustadz Firanda? Jangan apakah suka Ustadz begitu Firanda sama orang-orang mengatakan juga yang bohong? bisa seperti itu. Wah. Ngaco Anda ngomongnya. Iya nggak? Jadi oke lah, Ngaco. intinya begini Bang, intinya begini. Sebentar ya Bang ya, nih. Ini saya Gimana? kasih gambar bagus nih. Oke. gambar Akibat bagus. nih, akibat Hmm. ikut Muhammad, orang ini minum pipis ontak. Nih Bang, ini contohnya nih. Ini akibat Ya. ikut Muhammad. Jadi Ah. tolong jangan tempel-tempelin Muhammad kalian itu ke Yesus kami. Kan gitu Bang. Kalau masalah itu yang Intinya kan bikin selesai. siapa? Kalau Gimana? masalah kayak gitu yang bikin siapa? Loh, Kalau yang tadi bikin Ustadz Zakir manusia Naik siapa aja datang bisa. mempromosikan bahwasanya Yesus menubuatkan Muhammad. Masa iya sih Bang, Yesus kami orang suci, orang benar.
Enggak, yang jadi masalahnya apa? Nggak paham Buatkan saya. orang kayak Muhammad gimana? Nggak paham saya. Yang jadi masalahnya apa? Yang Bahasanya jadi ini apa? masalah kendalanya? kenapa kalian orang Islam menempel-nempelkan Nabi yang kayak gitu ke Yesus Orang Nabi? Islam yang mana? Orang Islam yang mana menempel-nempelkan? Loh, Kalau kita bicara contoh, individu, mau saya sebutin orang-orangnya. kita bicara individu itu Oke, banyak. mau saya sebutin orang-orangnya siapa aja? Iya, sebagai panutan Oke, bukan. Abdul Somad, Adi kenapa? Hidayat, siapa lagi? Kenapa? Felix Siam, siapa lagi? Ya mungkin Zuma, mereka punya. Domitan. Anda siapa? Lu yang Zakir siapa? Naik. Lu siapa? Lu ngomongin Islam, lu siapa? Pakai deh, pakai. Lu siapa ngomongin Islam? Gimana? Lu siapa? belajar Islam Saya apa? adalah orang yang sangat paham ajaran agama Islam. Pret. Buktinya Anda Tai sedang dari tadi saya kucing. tunjukin Anda nggak tahu. Buktinya yang gua omongin lu nggak ada yang tahu. Tai kucing, lu tahu itu semua. Tai kucing. Dan betul nggak bahwasannya banyak Ini orang mah Islam orang gila. Orang gila mah, ayo dah kita main gila-gilaan, ayo. Ini mah nggak ada dasar kalau kayak begini. Oke, Bullshit sekarang orang gini. Lu dibayar berapa, coy? Betul atau tidak Lu bahwasannya dibayar banyak orang berapa Islam yang minum air buat kayak kencing? begini? Hah? Enggak, betul atau tidak bahwasannya banyak orang Islam yang minum air kencing? Malu banget gua malu. Oke, sebentar saya tunjukin ya. Ya, Nih. apalagi yang pakai Nah. dasar gitu loh. Coba pakai ini gitu, yang pakai dasar. Baik, saya tampilkan layarnya, Bang ya, saya tampilkan. Oke. Karena Anda tidak tahu bahwa banyak orang Islam itu minumin air kencing ke Arab. Ini gara-gara Nggak ada, ngikutin Muhammad. Nggak ada. Lu nggak Gua pakai nggak dasar ada. kayak gitu. Hei, Sebentar. gue bulan November Saya lalu tampilin. baru umroh, ya. Gue Ya, saya tampilin, Bang. Nih. umroh. Ini saya tampilin, Bang. Udah kelihatan, Bang? Ini saya tampilin. Enggak, ini saya tampilin nih. Saya tampilin. Oi. Dengerin dia bilang katanya umat Islam itu minum kencing onta. Kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, meliburkan rambut mereka. Ini adalah menjadi keledai di Indonesia. Saya dengarkan sama dengerin dia bilang katanya umat Islam itu minum kencing onta. Kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar. Jadi jangan Anda bilang yang Oi, saya katakan oi, bukan, Bang. Yang saya oi. bilang semua ada dasarnya. Gantian. Gantian. Terus gimana? Anda mau bantah apa lagi? Gantian, bukan bantah. Itu medsos. Yang bikin siapa? Kodok juga bisa bikin kali. Pakai. Kok sampai segitunya? Oke. Woi, Jadi buku. nih, Kalau nih buku buat begini, patokan Bang. lo yang katanya Oke, tahu sebentar, Islam. Bang. Kalau buku begini Sebentar, gimana? sebentar. Kalau lu buku tahu begini gimana, patokan Islam. Sebentar, Tunggu. kalau buku begini gimana? Gua nggak bakal baca karena kita sebagai orang Islam nih ya pakai nih dengerin kuping lo. Kita sebagai orang Islam yang kita pakai patokan itu adalah Quran dan hadis. Tapi hadis ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi ini Begitu dia caranya sampai bikin, kita. sampai bikin buku ini berarti bodoh ini. Itu buku siapa yang bikin? Ini orang Islam, Gua Bang. bisa bikin. Gua bisa Ini bikin. Oke, saya balik dulu Bang ya, saya balik ya. Balik aja udah. Nih, Bang, Mana nih. lu mau gua mau bolak-balik ya. Ini bukunya Sembuh dengan Air Kencing Unta. Tuh ya Bang ya. Ini buku terinspirasi dari ajaran-ajaran Muhammad. Jadi intinya begini Bang, Abang itu kalau ngobrol dengan ustadz-ustadz, Abang ini diketawain. Itu hadis Kenapa sahih. diketawain? Hadis Nah, sahih. hey, Dis. Lu makanya tanya sama Ustadz. Woi, lu tanya sama Ustadz gue. Mau gue puterin lagi ustadz-ustadz lain yang mengakui Ya Ustadz, itu sahih. ya Allah. Jadi intinya gini Bang, coba kita kembali ke awal ya. Ini. Orang kayak lo nih ujian Bang, di dengerin. Indonesia. Seandainya yang tukang bikin hancur. Kalian tidak Tukang menempel-nempelkan bikin pemahaman hancur, kalian tukang ke bikin gini yang kayak lo ini. Kami nggak akan Tapi lu jawab, Bang. memutarbalikan ke kita. Ngapain, Bang? Lu nggak ada Ngapain jawab kurang apa-apa. kerjaan? Lu cuma bikin ribut, bukan lu mau ngejawab. Yang bikin Jawab ribut atau tuh hak ini nggak kalian. ada. Tiap hari Lu. kalian bahas agama Kristen. Kalau hari ini lu nggak begini, nggak ada cerita kayak begini. Yang nggak ribut ada. tuh kalian. Lu Kalian yang maunya ribut. ngomongin agama Kristen, ditanggapin kalian Yang marah, ribut lu. kesetanan. Nggak ada. Di Islam nggak ada yang bikin begitu, nggak ada. Oke, sekarang saya Lu tanya yang Bang. bikin. Nih dengerin Lu Bang. yang dengerin bikin nih. live ini. Oke, Yang bikin baik. live ini siapa? Saya kasih tunjuk Bang, saya kasih tunjuk. Yang bikin Oke. live ini siapa? Bang, saya tanya. Abang tahu ini siapa? Tahu ini siapa?
Nggak kelihatan. Ini Zakir Naik. Tahu ini siapa? Tahu ini siapa? Udah rabun. Ya, Abang aja udah rabun rabun, pantesan. Memang rabun. Kenapa terus? Siapa ini? Siapa? Gua nggak lihat. Nggak lihat, pantesan kan masih Islam. Udah dibawa aja. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Zaman Channel, dimanapun sahabat-sahabat berada, seperti biasa kita akan belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama, Kolose pasal pertama ayat yang ke-15. Kolose pasal pertama ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Zaman Channel, menyimak dan merenungkannya di sana masing-masing. Jadi judul perikop yang diberikan LI adalah keutamaan Kristus. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan, ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Nah, oleh Dia ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Jadi diciptakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat yang ke-17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat yang 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan dari seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Zaman Channel, sekian dulu pembacaan kita. Kita akan belajar bersama-sama dari pasal ini, apa yang dimaksudkan Rasul Paulus untuk mengatakan kepada kita sebagai pengikut Kristus bahwa keutamaan Kristus bagi kita sebagai orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Kristus itu seperti apa dan bagaimana. Kita akan belajar bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Zaman Channel. Jadi di sini sang Rasul Paulus membicarakan kemuliaan sang penebus atau pekerjaan penebus. Jadi di sini pengajaran Paulus meringkas ajaran Injil mengenai pekerjaan penebusan kita yang agung oleh Kristus. Di sini hal itu muncul bukan sebagai bahan khotbah, melainkan sebagai pokok ucapan syukur, karena keselamatan kita oleh Kristus memperlengkapi kita dengan alasan yang berlimpah-limpah untuk mengucapkan syukur setiap kali kita merenungkannya. Jadi ucapan syukur dengan sukacita kepada Bapa. Di dalam ayat yang ke-12 di sana kita bisa baca Bapa, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dia tidak membahas tentang pekerjaan penebusan dengan urutan biasa,
Karena jika demikian, ia pasti membicarakan tentang penebusan dahulu dan setelah itu penerapannya. Tetapi di sini dia membalikan urutannya, karena menurut pengertian dan perasaan kita tentang hal itu, penerapan dibicarakan sebelum penebusan. Pertama, kita menjumpai manfaat-manfaat penebusan di dalam hati kita, dan kemudian dari situ kita dibawa kepada asal-usul dan sumbernya. Urutan dan kaitan dari pembahasan Rasul Paulus dapat dipertimbangkan dengan cara berikut ini. Yang pertama, dia berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan roh anugerah atas kita. Kita harus mengucap syukur atas pekerjaan-pekerjaan roh ini, karena oleh pekerjaan-pekerjaan ini kita memenuhi syarat untuk mendapat bagian dalam kepengantaraan sang anak. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-13 itu berbicara, dan mengucap syukur dan dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah-Nya yang kekasih. Kalau kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 12 sampai 13. Ayat pasal perikop sebelumnya. Nah, pekerjaan roh itu dibicarakan sebagai pekerjaan Bapa, karena roh anugerah adalah roh Bapa dan Bapa bekerja di dalam kita melalui rohnya. Orang-orang yang di dalam batinnya pekerjaan anugerah dikerjakan harus mengucap syukur kepada Bapa. Jika kita mendapatkan penghiburan dari pekerjaan roh itu, maka dia harus mendapatkan kemuliaan karena apakah yang dikerjakannya bagi kita ketika penebusan itu terjadi? Yang pertama, dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dia telah menyelamatkan kita dari pemerintahan kegelapan dan kejahatan yang tidak mengakui Allah. Dia telah menyelamatkan kita dari kekuasaan dosa yang adalah kegelapan, dari kekuasaan iblis yang telah menyesatkan kita kepada kegelapan. Kalau kita bisa baca dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, kita juga di sini diingatkan kita dipanggil keluar dari kegelapan. Yang kedua, dia telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, membawa kita ke dalam pemerintahan Injil dan menjadikan kita anggota jemaat Kristus, yang adalah pemerintahan tentang terang dan suci. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita bisa baca dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Mereka yang tadinya adalah hamba-hamba iblis dibuat tunduk kepada Kristus dengan sukarela. Pertobatan seorang pendosa merupakan pemindahan jiwa ke dalam kerajaan Kristus, keluar dari kerajaan iblis. Kuasa dosa dilepaskan dan kuasa Kristus ditaati. Hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus membuat kita bebas dari hukuman dosa dan kematian. Dan ini adalah kerajaan anaknya yang terkasih, atau anaknya yang ia kasihi, yang istimewa. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 12, di sana dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang teramat dikasihinya. Yang ketiga, dia bukan hanya telah melakukan hal ini, namun juga telah melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dia telah mempersiapkan kita untuk apa? Kebahagiaan kekal di sorga. Seperti bangsa Israel yang membagi-bagikan tanah perjanjian dengan membuang undi. Dan dia juga telah memberi kita jaminan kepastiannya. Hal ini dia sebutkan lebih dahulu karena ini adalah tanda pertama akan kebahagiaan masa depan. Bahwa oleh kasih karunia Allah kita mendapati diri kita sedikit banyak dipersiapkan untuk itu. Allah memberikan kasih karunia dan kemuliaan, dan di sini
kita diberitahu apakah kedua hal itu, apakah kemuliaan itu adalah apa yang ditentukan untuk orang-orang yang kudus di dalam kerajaan terang. Itu adalah sebuah warisan dan menjadi hak milik mereka sebagai anak-anak yang merupakan jaminan terbaik dan kedudukan terindah. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Roma pasal 8 ayat yang ke-17 yang dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan itulah warisan orang-orang kudus yang pantas untuk jiwa-jiwa yang sudah dikuduskan. Barang siapa bukan orang kudus di bumi ini, ia tidak akan pernah menjadi orang kudus di sorga. Dan itu adalah warisan di dalam terang, yaitu kesempurnaan pengetahuan, kekudusan dan sukacita oleh persekutuan dengan Allah yang adalah terang dan Bapa segala terang. Kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang kelima dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan ataupun bayangan karena pertukaran. Apakah kasih karunia itu? Itu adalah kelayakan untuk menerima warisan ini. Dia telah melayakkan kita untuk mendapatkan bagian. Artinya membuat kita sesuai pantas untuk keadaan surgawi dengan sifat dan kebiasaan jiwa yang layak. Dan dia membuat kita layak dengan pengaruh kuasa rohnya. Kuasa ilahi menghasilkan perubahan hati dan membuatnya bersifat surgawi. Perhatikanlah, semua orang yang dirancang untuk surga nanti sedang dipersiapkan untuk surga sekarang. Seperti halnya orang-orang yang hidup dan mati tanpa dikuduskan pergi dari dunia ini dengan neraka mereka di sekitar mereka. Demikian pula orang-orang yang dikuduskan dan diperbaharui pergi dari dunia ini dengan surga mereka di sekitar mereka. Orang-orang yang memiliki warisan anak-anak Allah memiliki pendidikan anak-anak Allah dan sifat anak-anak Allah. Mereka telah menerima, kita telah menerima roh yang menjanjikan kita sebagai anak Allah. Oleh itu, roh itu berseru. Kalau kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya kepada kita. Jadi kelayakan untuk surga ini adalah jaminan roh di dalam hati kita yang merupakan bagian dari pembayaran dan jaminan pembayaran lunas. Orang-orang yang dikuduskan akan dimuliakan. Kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 30 di sana dikatakan bahwa apa? Dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya. Dan akan keselamatannya beruntung karena kita mendapatkan kasih karunia Allah yang telah menguduskan kita. Bagaimana itu? Semuanya dilakukan melalui Sang Pribadi Penebus. Mengenai pribadi Sang Penebus, hal-hal agung dikatakan tentang Dia di sini, karena pikiran Paulus yang terpuji itu dipenuhi oleh Kristus, sehingga ia menggunakan setiap kesempatan untuk membicarakan Dia dengan penuh hormat. Dia membicarakannya dengan secara terpisah sebagai Allah dan sebagai pengantar. Dia membicarakannya sebagai Allah. Kita baca di dalam ayat 15 sampai 17. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, bukan seperti manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Dalam hal kemampuan dan kekuasaan alamiah di atas makhluk-makhluk. Bukan dia adalah gambar wujud Allah. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada
dengan firman-Nya yang penuh kuasa, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tertinggi. Dia adalah gambar Allah seperti halnya anak dalam gambar bapaknya yang memiliki kesamaan alami dengan dia. Karena itu barang siapa telah melihat dia telah melihat Bapa. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 9 di sana kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepadaku, kami? Dan kemuliaannya adalah kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi dia adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bukan berarti dia sendiri adalah ciptaan. Karena protokos, pases, ketisos dilahirkan atau diperanakan sebelum segala ciptaan. Atau sebelum ciptaan manapun diciptakan, ia merupakan cara Alkitab menggambarkan kekekalan. Dan dengan cara inilah kekekalan Allah digambarkan kepada kita. Sungguh pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu daratan yang pertama. Kita bisa baca di dalam Yohanes Amsal pasal 8 ayat 23 sampai 26. Jadi kata-kata ini menunjukkan kekuasaannya atas segala sesuatu, seperti halnya yang anak sulung dalam suatu keluarga adalah ahli waris dan penguasa segala sesuatu, demikian pula ia berhak menerima segala sesuatu yang ada. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini kita telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jelas, melalui dia. Ini berbicara mengenai dia adalah bagian dari pencipta. Dia sebagai pencipta segala sesuatu yang ada di bumi ini. Protokos, dia sebagai prototokos berarti yang bertindak sebagai yang pertama memperanakan atau menghasilkan segala sesuatu, dan dengan demikian sangat sesuai dengan apa? Anak kalimat sebagai firman. Jadi dia sendiri sejak awal sama sekali bukan ciptaan, melainkan justru dialah sang pencipta. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, dan yang ada di sorga dan yang ada di bumi, kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dia menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada, baik malaikat tertinggi di sorga maupun manusia di bumi. Dia menciptakan dunia, yaitu dunia yang di atas dan yang di bawah, dengan segala penghuninya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan jadi dari segala yang telah dijadikan. Rasul Paulus berbicara di sini seolah-olah ada beberapa golongan malaikat, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, yang pasti menunjukkan tingkat keunggulan yang berbeda dari jabatan dan pekerjaan yang berbeda. Kristus adalah hikmat kekal Bapa, dan dunia yang diciptakan dalam hikmat. Dia adalah firman yang kekal, dan di dunia yang diciptakan oleh firman Allah. Dia adalah tangan kekuasaan Tuhan, dan di dunia yang diciptakan oleh tangan itu. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Di auto kai eis auton. Karena diciptakan oleh dia, karena diciptakan untuk dia, karena diciptakan dengan kuasanya. Mereka diciptakan menurut kesenangannya dan untuk kemuliaannya. Dialah akhir dan juga penyebab segala sesuatu. Jadi segala sesuatu adalah kepada dia. Eis auton ta panta.
Jadi dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan, sebelum permulaan waktu, dan oleh karena itu dari segala kekekalan. Hikmat ada bersama-sama dengan Bapa dan dimiliki olehnya pada permulaan jalannya sebelum pekerjaannya dahulu kala. Kalau kita baca dalam Amsal pasal 8 ayat 22, Tuhan telah diciptakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Dan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Dia bukan hanya sudah ada sebelum dilahirkan oleh seorang perawan, melainkan juga sudah ada dalam keseluruhan waktu. Sehingga berbicara mengenai segala sesuatu ada di dalam dia. Mereka bukan hanya bertahan hidup dalam keberadaan mereka, melainkan juga ada karena perintah atas mereka dan ketergantungan mereka. Dia bukan hanya menciptakan segala sesuatu pada awalnya, melainkan juga oleh firman kuasanya mereka semua terus ditopang. Seluruh ciptaan disatukan oleh apa? Kekuasaan anak Allah, dan dibuat bergantung pada kerangkanya yang tepat. Seluruhnya dipelihara supaya tidak bercerai-berai dan menjadi kacau balau. Rasul Paulus selanjutnya menunjukkan siapa dia, sang pengantara. Dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dia bukan hanya kepala pemerintah dan pemimpin, seperti halnya raja adalah kepala negara dan memiliki hak untuk menetapkan undang-undang, melainkan juga kepala negara memberi pengaruh sangat penting bagi kelangsungan hidup, seperti halnya kepada kepala tubuh jasmani. Ini karena seluruh kasih karunia dan kekuatan berasal dari dia, dan jemaat adalah tubuh, dan kita ini adalah tubuh, kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu yang ada. Dia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Arke prototokos, yang utama, yang sulung dari antara orang mati. Dia adalah asal mula kebangkitan kita, dan juga yang sulung itu sendiri. Jadi seluruh pengharapan dan sukacita kita muncul dari dia yang adalah pembawa keselamatan kita. Bukan bahwa dia adalah yang pertama yang pernah bangkit dari kematian, melainkan yang pertama dan satu-satunya yang bangkit dengan kekuatannya sendiri dan dinyatakan sebagai anak Allah dan Tuhan atas segala sesuatu. Dan dia adalah kepala kebangkitan dan telah memberi kita teladan dan bukti kebangkitan kita dari antara orang mati. Dia bangkit sebagai buah sulung. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi tiada tandingnya seorang guru sekolah minggu sempat dibuat bingung oleh seorang anak yang berkomentar, Panji lebih hebat dari Yesus, Bu. Segala masalah dan kesulitan bisa diatasi. Kalau berdoa kepada Tuhan Yesus tidak dijawab. Kita dapat menanggapi komentar ini dengan tepat dan benar, sesuai dengan pengenalan yang benar akan pribadi Kristus melalui bacaan hari. Di tengah pengajaran yang diterima jemaat Kolose yang menentang keunikan Yesus, Paulus perlu menegaskan kembali tentang siapakah Yesus. Mengapa Yesus dikatakan lebih utama dari segala yang ada? Karena beberapa alasan berikut ini. Pertama, Yesus adalah satu-satunya pribadi Allah yang menyatakan siapakah Allah. Dia tidak diciptakan dan dia mendahului segala ciptaan yang ada. Tidak ada satu pun ciptaan yang sama, bahkan lebih tinggi dari dia, karena dialah Allah. Dengan demikian, pengenalan kita kepada Allah yang tidak nampak menjadi nyata dan terselami, karena Allah telah berinkarnasi menjadi manusia yang dekat dengan kehidupan manusia. Dialah Allah pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu, maka dialah penguasa sejarah manusia dan seluruh alam semesta. Seluruh ciptaan ada di dalam kuasanya dan ciptaan demi kemuliaannya. Dialah penguasa segala kuasa, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.
dalam Dia bersumber segala kuasa. Tidak ada penguasa yang memperoleh kuasa dari dirinya sendiri atau orang lain kecuali dari Dia. Oleh karena itu, segenap penguasa harus bertanggung jawab kepemimpinannya kepada Dia. Menyadari keunikannya yang memang tidak tertandingi oleh penguasa manapun. Masihkah kita berpikir bahwa ada penguasa-penguasa baik yang lahir secara nyata dalam dunia ini maupun penguasa-penguasa di dunia yang tidak kelihatan berada di luar kedaulatannya? Sesungguhnya hanya Yesus sang penguasa tunggal yang berdaulat atas semua penguasa. Ia berkuasa dan menguasai segala bidang dalam kehidupan manusia, maka siapapun kita, penguasa sekalipun, tetap harus mempertanggungjawabkan di hadapannya. Bila kita berada dalam tangan penguasa yang seakan bebas menyalahgunakan kekuasaan, satu hal yang menguatkan kita adalah bahwa Dia tidak akan memberikan kebebasan melampaui kedaulatannya. Demi kepentingan keselamatan manusia, Allah menyatakan dirinya dan mengungkapkan rencana keselamatan itu. Satu-satunya cara untuk menyatakan dirinya adalah dalam wujud manusia yang tidak berdosa, yang dapat berhubungan serta berbicara dengan manusia yang berdosa. Dengan demikian, kita dapat melihat kemuliaan pada wajah Kristus. Kristus adalah pencipta dan segala sesuatu adalah ciptaannya, termasuk yang tidak dapat kelihatan oleh mata, yaitu makhluk-makhluk surgawi seperti para malaikat yang melayani Tuhan maupun yang memberontak menjadi iblis dan roh-roh jahat. Yesus Kristus sudah ada sebelum segala ciptaan ada. Dia berasal dari kekekalan sehingga kekekalan, tidak mempunyai permulaan dan tidak pula mempunyai akhir. Ia adalah Allah. Hubungan Kristus dengan jemaat diibaratkan dengan kepala dan tubuh. Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuh. Kepala adalah sumber kehidupan dan mengikat anggota tubuh menjadi satu kesatuan. Kristus hidup untuk selama-lamanya. Demikian pun yang akan dialami semua tebusannya. Oleh karena Yesus Kristus disebut sebagai yang sulung dalam kebangkitannya, maka semua tebusannya kelak akan menyusul. Kristus menjadi yang terpenting dan utama dari segala sesuatu, sebab tanpa Dia kita tidak mempunyai harapan. Kristus dan Bapa adalah satu. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 di sana, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang hanya dilakukan oleh Allah dilakukan oleh Yesus Kristus. Segala sesuatu yang terdapat pada diri Allah terdapat juga pada diri Kristus. Dengan perantaraan Kristus, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Manusia berdosa tidak sanggup dan tidak dapat mendamaikan dirinya sendiri dengan Allah. Sehingga Allah mengutus Yesus, firman-Nya, untuk menghidupkan kita kembali. Kristus telah mencurahkan darah-Nya di kayu salib. Ia melaksanakan penebusan yang memungkinkan kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus mengenal Kristus? Berbeda dengan pandangan dunia tentang Yesus Kristus sebagai seorang nabi atau tokoh yang saleh ataupun pendiri agama, Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa Yesus adalah pencipta. Dengan demikian Alkitab juga secara tegas mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Sungguh mudah menerima Yesus sebagai manusia biasa yang saleh, guru yang baik atau nabi yang agung, tetapi dibutuhkan pekerjaan Roh Kudus untuk mengenal dan memahami Yesus Kristus yang sebenarnya. Jangankan segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu yang ada di surga pun diciptakan oleh Yesus. Jangankan segala sesuatu yang bisa kita lihat, segala sesuatu yang tidak kita lihat pun diciptakan olehnya. Dunia bisa menolak Kristus, tetapi dunia harus tahu bahwa di antara yang paling berkuasa di dunia ini, tidak ada satu kuasa pun yang melebihi kuasanya. Setiap nafas manusia baik yang dipakai untuk menghujat Yesus maupun memuji Dia adalah nafas yang diberikan olehnya. Setiap tangan manusia baik yang dipakai untuk menuliskan hal-hal buruk tentang Yesus ataupun yang dipakai untuk memuliakan namanya adalah tangan yang diciptakan olehnya. Setiap hati yang membenci Dia tidak akan pernah ada kecuali oleh hikmat dan kuasanya telah diberikan menjadi ada.
juga setiap hati yang mencintai Dia adalah berasal dari Dia. Bukan saja sebagai pencipta, Yesus pun telah menebus dunia yang telah jatuh dalam durhaka ini. Tidak ada satu tokoh atau satu nabi atau satu makhluk apapun yang pernah berdarah-darah demi menebus dunia yang jahat ini. Hanya Yesus yang penuh kuasa sekaligus penuh kasih, itulah yang pernah mati bagi ciptaannya dan yang telah bangkit kembali mengalahkan kematian. Di zaman sekarang ini, ketika agama-agama dunia berkembang dan cara-cara dunia lebih populer daripada cara-cara Allah, ketika nama Yesus sering dipergunjingkan dengan kisah-kisah isapan jempol, pemahaman akan Yesus yang sungguh-sungguh Allah itu harus kita pegang kuat, yakni yakin dan beritakan. Jemaat Kolose harus mengetahuinya. Dunia kita sekarang pun, bahkan sampai kita sekarang pun harus mengetahuinya. Kita harus pegang teguh bahwa Dia adalah penyelamat kita, penebus kita, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Keselamatan hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel. Shalom.